Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu peer-to-peer lending. Pada materi ini, kita akan membahas tentang pengertian peer-to-peer lending, cara kerja peer-to-peer lending, kelebihan peer-to-peer lending, kelemahan peer-to-peer lending, cara menandai peer-to-peer lending, ciri-ciri peer-to-peer lending yang aman, karakteristik peer-to-peer lending, dan target peer-to-peer lending. Nah, pengertiannya sendiri, peer-to-peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, jadi ini semacam pinjaman online, tapi yang aman. Menurut peraturan OJK nomor 77/PJOK 1/2016, vintage lending atau peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur lender atau pemberi pinjaman dan debitur debitur atau peminjam, yaitu peminjam pinjaman berbasis teknologi informasi. Vintage lending juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPU LPMUBTI. Jadi ini semacam kayak pinjol pinjaman online tapi yang aman karena udah diawasi OJK. Nah, ini cara kerja peer-to-peer lending di sini. Di sini ada pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman ini tuh kayak kayak itu kayak yang pemodalnya ini pemberi 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 uang minjamnya. Kemudian ada peminjam. Nah, ini tuh antara pemberi pinjaman sama peminjam itu eh, penghubungnya tuh P2P platform. Kayak misal eh, Shopee pinjam kayak gitu. Nah, ini juga ada perjanjian di antara pemberi dan peminjam. Jadi platformnya itu buat perantara antara pemberi dan peminjam. Nah, cara kerja peer-to-peer lending seperti ini. Yang pertama, registrasi keanggotaan. Jadi pengguna atau pemberi pinjaman itu melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone. Nah, yang kedua, peminjam melakukan pengajuan pinjaman. Yang ketiga, platform P2P lending menganalisa dan memilih peminjam yang layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko peminjam tersebut. Yang keempat, peminjam terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko peminjam tersebut. Yang kelima, investor peer-to-peer lending melakukan analisa dan seleksi atas peminjam yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform. Yang keenam, investor P2P lending melakukan pendanaan ke peminjaman yang dipilih melalui platform P2P lending. Yang ketujuh, peminjam mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian peminjam ke platform P2P lending. Yang terakhir, investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari peminjam melalui platform. Nah, ini berikut kelebihan peer-to-peer lending. Jadi kelebihannya tuh yang pertama prosesnya cepat. Nah, itu proses dari pinjaman peer-to-peer lending tidak sepanjang proses saat kita pinjam dari bank. Gitu. Soalnya ini kita by online, jadi peer-to-peer lending itu online. Nggak datang langsung ke misal ke bank atau ke lembaga keuangan konvensional lain. Yang kedua, bunga. Nah, ini bunga bunga ini relatif lebih baik ya dari produk finansial lainnya. Jadi nilai bunga dari peer-to-peer lending sendiri pada rentang sekitar 11,75% sampai 16% per tahun. Yang ketiga, diversifikasi. Nah, penyebaran atau distribusi dana dan aset ke berbagai jenis instrumen yang ada. Jika kita mempunyai produk finansial lainnya, cara ini dapat mengurangi resikonya. Nah, yang keempat itu keamanan. Peer-to-peer lending sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi ini udah diawasi langsung oleh OJK, jadi proses transaksi akan menjadi aman dan nyaman karena sudah terdaftar di lembaga resmi. Nah, ini kelemahan peer-to-peer. Tadi kan udah kelebihan. Nah, kelemahannya gimana? Nah, misal peminjam telat bayar. Bila peminjam telat bayar, maka denda yang diberikan cukup besar.
Misal kita atur tenggatnya tanggal 25, nah kalian tuh telat bayar, nah itu dikenai denda. Lebih dari tanggal 25 itu dikenai denda eh, dengan jumlah yang harus dibayar jauh lebih besar dari pinjaman awal. Misal dari awal yang 500.000, nanti kalau telat bayar jadi 525. Nah, jangka pendeknya pinjaman peer-to-peer lending ini buat jangka pendek aja, jadi nggak jangka yang panjang, misal pinjaman 5 tahun, 10 tahun. Ini cuma hitungan bulan saja. Maka jika ingin meminjam dengan jangka panjang, maka lebih baik diajukan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, jika semakin lama jangka waktu peminjam, maka tagihan akan terus naik karena peer-to-peer lending itu terkenal dengan bunganya yang tinggi. Nah, ini contoh-contoh peer-to-peer lending di Indonesia. Yang pertama ada Investri, yang kedua ada Uang Teman, yang ketiga Dana Mas, Tani Fund. Jadi tidak hanya ini hanya contoh saja, bisa saja seperti Shopee Pay Pinjam atau yang sekarang Shopee Pay Later, itu juga contoh peer-to-peer. Nah, berikut ini cara mendanai peer-to-peer lending seperti yang meminjam itu investor itu melakukan disverifikasi. Nah, yang kedua, memahami resiko pendanaan vintage lending. Yang tiga, berinvestasi di beragam credit scoring dan suku bunga. Yang empat, melakukan riset. Kelima, otomasi pendanaan Anda. Dan keenam, reinvest keuntungan yang didapat. Nah, ini ciri-ciri peer-to-peer lending yang aman. Jadi, kalau mau misal pinjol, itu harus cari yang aman. Yang pertama itu terdaftar atau berizin dari OJK. Nah, yang seperti yang dijelaskan tadi, peer-to-peer lending yang aman pastinya terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kedua istilah ini yang dimaksud adalah peer-to-peer lending yang bersangkutan operasionalnya diawasi langsung oleh OJK. Jadi ada badan yang buat pengawasan buat peer-to-peer lending. Nah, terus yang kedua tergabung dalam AFPI. Nah, AFPI ini adalah Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, AFPI ini komunitas penyelenggara vintage yang ada di Indonesia. Ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan vintage yang sehat yang aman di negeri ini. Oke, yang ketiga ada pengelola yang jelas. Jadi kalau meskipun ini tidak punya banyak cabang seperti bank, setidaknya punya satu kantor yang menjadi lokasi operasional utamanya. Kantor tersebut alamatnya jelas dan mudah terdeteksi di mesin pencarian. Seperti kalau di itu Shopee kan kantornya di Jakarta, Bandung. Jadi setidaknya ada satu kantor yang jelas. Yang keempat, tanda tangan elektronik. Jadi peer-to-peer lending itu biasanya mengharuskan itu menggunakan tanda tangan elektronik untuk proses verifikasi. Nah, itu tanda tangan elektronik itu yang bersertifikasi menggunakan teknologi yang sudah diizinkan oleh Kominfo. Yang kelima ada asuransi. Peer-to-peer lending yang aman juga punya ciri khas menyediakan fasilitas asuransi untuk memproteksi pendana agar tidak kehilangan modal yang telah disalurkan untuk peminjam. Nah, karakteristik peer-to-peer lending yaitu kemudahan dalam akses transaksi. Jadi, sebagai vintage terbaru, peer-to-peer lending memberikan kemudahan dalam akses transaksinya. Layanan pinjaman uang yang ditawarkan menggunakan teknologi modern dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sistem informasi yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh calon investor. Yang kedua, sistem permodalan berbasis masyarakat. Selain akses mudah, peer-to-peer lending juga memiliki karakteristik unik, yaitu modal dihimpun langsung dari masyarakat. Karena berbasis masyarakat, kalian bisa menentukan sendiri modal yang akan ditanamkan. Tidak ada minimum modal yang harus dikeluarkan dalam investasi satu ini. Yang ketiga, pengembangan usaha menjadi tujuan investasi. Jadi berbeda dengan investasi online lainnya, peer-to-peer lending memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha atau UKM. Usaha kecil bisa mendapatkan modal yang layak untuk menjembatani bisnisnya. Investasi tersebut sangat produktif dan bermanfaat bagi kalangan pengusaha, khususnya yang membutuhkan modal usaha. Yang keempat, memberikan perlindungan maksimal. Karakteristik lain dimiliki oleh investasi online peer-to-peer lending adalah jaminan keamanan yang tinggi. Lembaga OJK memberi pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat dalam kegiatan investasi tersebut.
OJK juga berhak menentukan kelayakan operasi investasi dari platform yang Anda pilih. Jadi semua aman kalau udah diawasi oleh OJK. Nah, kenapa peer-to-peer lending cocok bagi anak muda? Itu karena pertama pengembalian yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau pinjam kan pasti ada bunganya nih. Ini bunganya termasuk tinggi. Terus yang kedua ada pengembalian setiap bulan. Jadi peer-to-peer lending itu jangka pendek. Per bulan tidak jangka panjang seperti bank. Nah, ketiga kepemilikan fleksibel. Keempat bisa melakukan diversifikasi. Yang kelima resiko rendah. Nah, ini seperti ini profil dan perkembangan vintage. Kita bisa lihat dari perusahaan yang terdaftar ini sudah terdapat 114 perusahaan, berizin 13, yang konvensional 119, syariah 8, kalau di total jumlahnya 127 yang sudah terdaftar dan berizin. Nah, ini domisilinya didominasi oleh Jabodetabek sebanyak 122. Kita bisa lihat di sini grafiknya dari mulai September ini sudah mulai banyak yang menggunakan peer-to-peer lending. Sekian dari saya, terima kasih. Peer-to-peer lending. Ya, kayak narasi, ulangi kan?